Halo pemirsa TV Andi, bertemu lagi kita dalam acara Virtual Class Andi Academy, di mana kita hari ini akan belajar bersama-sama ya, terkait tentang kupas tuntas TKA, jenjang SMP dan MTS bersama dengan buku Jenius dari tim Tentar Eduka dan juga penerbit Andi. Nah, hari ini apa saja sih yang akan kita bahas ya? Jadi hari ini kita akan membahas beberapa topik ya terkait dengan TKA itu sendiri. Yang pertama adalah pengenalan TKA ya, ini secara singkat seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang kerangka TKA-nya. Ini konsep-konsep pentingnya ya, termasuk di dalamnya adalah kisi-kisinya. Kemudian kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasannya. Kemudian tentang produk buku TKA dan juga penutupan ya nanti di akhir. Ya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi yang pertama kita akan kenalan dulu ya. Di sini tentang TKA. TKA itu apa sih? Yaitu tes kemampuan akademik. Di mana TKA ini adalah sebagai pengganti ujian nasional yang akan diadakan Maret sampai dengan April untuk jenjang SD dan juga SMP. Nah, kenapa TK ini perlu ya menjadi salah satu solusi untuk menggantikan UN? Karena ujian nasional itu dianggap memberikan efek traumatik ya bagi siswa. Kenapa? Karena kebanyakan di sini banyak siswa yang dia itu tidak lulus ya. Di sini tidak lulus dikarenakan beberapa mata pelajaran yang nilainya itu di bawah standar ya. Dan mata pelajaran yang diujikan itu tidak semuanya. Hanya ada beberapa mata pelajaran ya, beberapa mapel di sini ya, beberapa mapel. Kemudian untuk nilainya juga kurang ya, sehingga mereka mengakibatkan banyak anak juga yang mencari istilahnya itu bocoran ya, bocoran jawaban di ujian nasional. Selain itu, untuk jenis soalnya pun juga cuma satu, yaitu pilihan ganda, di mana pilihan ganda ini dinilai kurang menjadi salah satu tolok ukur ya bagi pemahaman siswa. Nah, kemudian TK ini diharapkan sebagai model pendidik ya dalam menilai pemahaman konsep yaitu fondasi siswa, apakah siswa itu sudah paham atau belum terhadap konsep yang diberikan di sekolah, kemudian berkaitan dengan pemecahan masalah sehari-hari. Jadi, mata pelajarannya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ada relevansinya ya dalam kehidupan. Kemudian ada kemampuan bernalar. Apakah siswa itu sudah paham belum konsepnya? Apakah logikanya sudah sesuai belum? Seperti itu ya. Sehingga TKA ini diharapkan melengkapi hasil AN ya atau asesmen nasional. Sehingga diharapkan di sini akan memetakan mutu hasil dari belajar siswa seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tips ya berlatih untuk mengerjakan soal TKA. Itu apa saja? Yang pertama, siswa diharapkan mempelajari konsep yang relevan ya. Konsep ini nanti menjadi dasar ya belajar siswa. Nah, di sini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua adalah memahami fundamental dari literasi membaca dan juga numerasi. Berarti di sini mata pelajarannya yang utama untuk SMP saat ini ya, itu adalah bahasa Indonesia dan juga matematikanya. Ya. Sehingga kalau keduanya ini konsepnya sudah paham, siswa itu fundamentalnya sudah kuat, maka nanti ketika dia dewasa, ketika dia nanti lanjut kuliah atau ketika nanti dia bekerja, kalau keduanya ini sudah sesuai, maka kesiapan mentalnya dan juga kesiapan mereka untuk bekerja juga akan lebih baik ya. Sehingga keduanya ini harus dipersiapkan sedini mungkin. Nah, untuk beberapa tahun yang akan datang, kemungkinan juga akan ditambahkan dengan bahasa Inggris ya. Ini masih kemungkinan ya. Maka diharapkan para guru dan juga siswa juga bersiap-siap mulai dari sekarang terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Karena nanti kan akan sebagai mata pelajaran wajib ya. Nah, kemudian kita fokus ke dua ini, dua mapel dulu ya. Dimana di sini kita akan fokus ke drilling soal bahas. Jadi, siswa itu diharapkan mereka berlatih berbagai jenis soal, terutama untuk level yang HOTS ya. Kita akan belajar mempelajari bagaimana cara mencari kata kunci, bagaimana cara kita mengerjakan soal-soalnya yang disesuaikan dengan kisi-kisi atau kerangkanya tadi ya. Kemudian setelah siswa itu sering belajar berlatih ya, di sini siswa itu diharapkan iterasi. Jadi mengulangi ya, mengulangi terus-menerus untuk perbaikan. Jadi misalkan siswa itu sudah mengerjakan tryout pertama,
Ternyata di situ bahasa Indonesianya cuma salah dua, matematikanya misalnya salah tiga, seperti itu. Nah, di sini siswa diharapkan harus bisa menganalisa kenapa ya nomor ini salah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika siswa sudah paham ya cara mengerjakannya yang soal yang salah tadi, kemudian siswa tidak langsung menuju ke tryout selanjutnya, tetapi diharapkan iterasi dulu ya, diulangi lagi tryout satu dulu sampai dia benar-benar paham. Kemudian setelah pondasinya dia kuat, lanjut ke TO2, TO3 dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu cara belajar ya untuk mengerjakan soal TKA. Di buku Jenius itu sendiri juga ada beberapa tahap soal ya, misalkan prediksi satu, 2, 3, atau misalkan mengerjakan soalnya di paket satu, paket 2. Nah, sebelum ke paket 2, paket satu dulu harus tuntas. Setelah paket satu tuntas, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian manajemen waktu ini penting ya, untuk melihat dalam durasi waktu sekian menit siswa itu bisa mengerjakan berapa soal ya. Dan yang terpenting adalah goals-nya. Jadi siswa itu harus menentukan ya tujuannya itu dia dapat nilai berapa, benar berapa ya. Dari misalnya dari 30 soal harus benar berapa, itu harus ada goals-nya. Ketika siswa sudah tahu nih goals dia berapa, maka dengan dia berlatih terus-menerus ya, maka diharapkan nanti goals-nya ini tercapai. Seperti itu. Ini sebagai tambahan ya, di buku Jenius sendiri kami sudah menambahkan beberapa soft skill sebagai bagian dari pondasi siswa. Jadi kami dan juga tim itu percaya bahwa siswa itu tidak belajar terhadap hard skill saja, tidak belajar tentang akademik saja, tetapi juga soft skillnya. Kenapa soft skill ini penting? Karena soft skill ini sebagai bagian ya dari siswa itu nanti ketika akan bekerja, apalagi di era nanti abad 21 ya, pekerjaannya sendiri pun juga berbeda nih dengan pekerjaan-pekerjaan di beberapa tahun sebelum-sebelumnya ya. Banyak sekali pekerjaan telah bergeser, banyak sekali pekerjaan baru bermunculan, dan banyak pekerjaan di masa yang lalu yang hilang seperti itu. Sehingga di sini pengembangan diri ini sangat penting ya. Terutama di sini ada mindset, kemudian mulai dari hal kecil, kemudian kita belajar untuk fokus, kita belajar konsisten, upgrade skill, dan persisten. Ini semua ada dalam buku Genius ya. Yang teman-teman nanti bisa pelajari ya soft skill dan juga hard skillnya. Oke, lanjut kita ke kerangkanya dalam peraturan nomor 47 ya di tahun 2025 di jenjangnya yang SMP atau MTS. Oke, lanjut saja kita ke yang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Di mana yang pertama itu adalah pemahaman tekstual, di mana siswa itu harus mampu memahami isi teks secara literal ya, yang tertulis. Berarti di situ jelas maksud tulisannya apa ya, yang ada di teksnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ya, maksudnya apa istilahnya itu. Kemudian objeknya apa, kosakatanya itu berhubungan dengan apa, baik itu fiksi ataupun non-fiksi. Termasuk juga kita harus paham informasi penting dalam teks. Teks itu membicarakan apa, masalah apa yang diangkat, isu apa yang dibahas. Kemudian bagaimana kita menyimpulkan ya, menyimpulkan dari teks tersebut. Dan yang terakhir adalah menyusun kerangka atau bagian yang penting dalam suatu teks tersebut ya. Lanjut kemudian pemahaman inferensial, di mana kita memahami makna yang tidak tertulis secara eksplisit ya. Jadi misalnya puisi. Puisi itu kan biasanya ada kosakata-kosakata yang dia itu berarti konotasi. Jadi tidak langsung maksudnya apa, tapi kita disuruh untuk menganalisa maksudnya apa ya, seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus memahami ya kesimpulan, maksud tersirat, dan juga hubungan antar bagian dari teksnya. Termasuk menilai mana ide pokok dari paragraf itu, kemudian bagaimana tentang gagasan pendukung, kemudian bagaimana tentang tokoh, peristiwa, latar, dan juga nilai-nilai dalam teks. Kemudian kelogisan hubungan antar peristiwa, kemudian memprediksi peristiwa dalam teks ini termasuk penting ya. Jadi biasanya ada satu teks begitu, kemudian di paragraf terakhir biasanya ada titik-titiknya. Nah, ini kita disuruh untuk menganalisa kira-kira nih di akhir paragraf itu kira-kira dia menjelaskan tentang apa. Kemudian yang terakhir adalah tentang bahasa khas atau citraan. Biasanya ini di puisi. Ya, jadi teman-teman harus lebih banyak ya, banyak membaca, banyak menganalisa naskah-naskah puisi. Oke, lanjut apresiasi dan evaluasi. Nanti kita bedah jadi dua ya. Yang pertama adalah apresiasi dulu. Maksud apresiasi ini adalah menilai nilai, makna, dan keindahan dari suatu teks terhadap pembaca.
termasuk tujuan penulis ya, serta efek teks itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa tema, kemudian dia bisa karakter, bisa sudut pandang. Ini luas ya cakupannya ya. Kemudian yang evaluasi, kita menilai ya, apakah suatu teks tersebut relevan atau tidak, sesuai atau tidak nih. Ya, misalnya ada beberapa siswa yang menganalisa dari puisi Khairil Anwar, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira pendapat mereka itu sesuai tidak ya dengan puisi itu? Nah, seperti itu. Misalkan relevansi, kelogisan isi teks, kemudian kita bisa membandingkan ya dengan sumber lain, ataupun respon emosional terhadap unsur teks tersebut. Jadi teman-teman di sini diharapkan tidak membaca teks saja ya. Di sini nanti jenisnya banyak ya. Ada teks prosedur, kemudian deskripsi, kemudian ada cerita fabel, ada cerpen, ada cerita apa namanya teks ulasan dan seterusnya. Di sini teks ini jenisnya banyak. Selain teks, teman-teman juga harus belajar membaca infografis. Ya, ini penting ya. Infografis itu berarti ada informasi atau data ya dihubungkan dengan datanya itu dihubungkan dengan gambar ya. Jadi misalkan di sini ada informasinya, kemudian di sini ada apa namanya grafiknya ya. Seperti itu. Biasanya ada diagram juga, kemudian di sini ada rangkumannya ya. Seperti itu dalam bentuk tabel dan seterusnya. Kemudian di sini bisa teks lagi dan seterusnya ya. Jadi ini banyak sekali apa ya informasi yang bisa kita dapatkan ya. Bisa dari infografis, bisa dari teks panjang, bisa dari kutipan teks, bisa dari puisi, bisa dari ulasan, dan juga bisa dari berita ataupun cuplikan dari jurnal penelitian biasanya. Tetapi untuk jurnal, biasanya untuk yang jenjang SMP itu biasanya dengan kalimat yang lebih mudah dipahami ya dengan konteks apa bahasa sehari-hari seperti itu. Oke, langsung aja kita ke contoh soal ada pembahasan ya untuk yang bahasa Indonesia. Ini contohnya. Jadi ada dua teks ya, teman-teman. Ada teks satu dan teks dua. Ya, di mana di sini ada mereview ya suatu tempat wisata. Di sini tempat wisata Argo Wisata Bumi Merapi. Yang kedua adalah Pura Agung Besaki. Nah, ketika kita akan mengerjakan soal, teman-teman nggak usah baca teksnya panjang semuanya, nggak usah dibaca ya, satu-satu nggak usah. Tapi kita langsung fokus ke soalnya. Dari soal baru kita menuju ke teks. Kenapa? Karena diperhatikan tentang manajemen waktu yang baik ya. Jadi yang pertama nih, langsung saja ya. Objek Pura Agung Besaki ini dapat diidentifikasi sebagai tempat yang berlatar belakang alam pegunungan yang menonjol. Ada kata kunci ya, pegunungan yang menonjol di sini ya. Kosakata dalam teks yang paling mendukung identifikasi latar tersebut adalah apa? Yang pertama ya, pura terbesar dan termegah. Yang kedua, kegiatan spiritual di Pulau Dewata. Yang C, lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Dan yang D, sebagai situs warisan budaya sebelum erupsi. Nah, di sini ya, kita bisa lihat nih kata kuncinya, keywordnya ya. Keyword atau kata kuncinya adalah pegunungan. Ya, berarti kita lihat nih, berarti dari opsi A sampai D mana yang menuju ke sini, menuju ke pegunungan. Jelas jawabannya adalah yang C. Kenapa yang lain bukan? Ya, karena yang A ini adalah pura. Ini berhubungan dengan tempat apa sih sebenarnya Agung Besaki ini tempat apa sih? Pura. Ya, dia tidak menunjukkan tentang pegunungan tadi. Yang kedua, spiritual. Berarti ini berhubungan dengan kegiatan peribadatan ya. Dan yang D ini berhubungan dengan situs warisan budaya. Berarti berhubungan dengan kultur kebudayaan. Sehingga jawabannya tepat adalah yang C. Lanjut ya. Ini kita tanpa membaca teksnya ya. Ini untuk beberapa soal biasanya ada yang seperti itu. Jadi kita tinggal melihat apa namanya kata kuncinya, kemudian kita langsung menuju ke jawabannya. Oke, lanjut. Nah, karena ini tentang pernyataan yang tepat ya, tentang perbedaan teks satu ya, teks satu dan teks 2. Ini berarti kita harus membaca teks satu dan teks 2 secara cepat ya. Coba kita menganalisa ya kedua teksnya. Oke, teks satu tentang apa? Wisata Argo Bumi Merapi ya. Ini tentang apa? Tepatnya adalah wisata alam ya di daerah Yogyakarta ya. Kemudian daerahnya tepatnya di Kota Sleman. Kemudian tempatnya untuk liburan akhir ya, pekan bersama keluarga. Kemudian di sini ada tempatnya ya, tepatnya di jalan apa. Kemudian di sini tempat wisata yang paling banyak dikunjungi karena konsepnya ini tentang apa sih? Tentang edukasi dan Instagramable. Berarti dia tentang pendidikan dan foto ya, ada spot foto yang menarik. Oke, ini kata kuncinya di sini ya.
Kemudian teks 2 nih tentang Pura Agung Besakih. Ini tentang pura terbesar dan termegah di Bali. Tempatnya di mana? Di sebelah barat daya Gunung Agung. Oke, gaya arsitekturnya mengagumkan dan seterusnya. Tempat spiritual, kemudian situs wisata budaya UNESCO, ya. Kemudian dia tempatnya itu, oke, ini ya tempatnya di sini di Kabupaten Kelungkung ya. Melewati panorama Bukit Jambul. Oke, di sini dia informasinya lebih tersebar ya. Di paragraf 1, 2, 3, 4 banyak untuk yang tes 2, sedangkan yang satu ini fokus di paragraf yang terakhir seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita ke perbedaan keduanya. Teks 1 ya, lebih berfokus pada daya tarik wisata modern, edukasi, spot foto. Benar ya tadi ya. Ada Instagramable, kata kuncinya, oke. Edukasi juga ada. Kemudian teks 2 menekankan nilai historis, spiritual, budaya. Ini juga sesuai ya. Berarti pernyataan pertama benar. Yang kedua nih, teks 1 menjelaskan rinci tahun pembangunan. Tidak ada tahun ya, tadi ya. Kemudian kalau teks 2 tentang lokasi geografis secara umum. Berarti ini tidak sesuai. Yang ketiga, kosakata pada teks 2 banyak menggunakan istilah terkait arsitektur, sejarah, keagamaan. Benar ya, tentang pura tadi. Sedangkan teks 1 tentang istilah review dan tren wisata. Ini benar. Yang terakhir, teks 2 mencantumkan lokasi objek melewati Kabupaten Kelungkung. Ini betul. Teks 1, Sleman dan Pakem. Ini sesuai. Sehingga jawabannya apa? Pernyataan 1, 3, dan 4 sesuai. Seperti itu. Jadi begini ya cara kita mengerjakan soal ya pernyataan benar lebih dari satu. Biasanya pernyataannya itu ada dua yang benar, kadang tiga. Kalau cuman 1 sama 4 jawaban benar semua ini mungkin ada, tapi ini jarang ya. Biasanya ini. Untuk jawaban benar lebih dari satu, biasanya 2 sampai 3 pernyataan. Oke lanjut. Teks 3 tentang capung ya. Sama juga, ini langsung kita ke soalnya. Apa makna istilah pencitraan termal yang digunakan dalam kalimat hasil pencitraan termal membuktikan sayap dengan bercak gelap memang lebih cepat panas? Oke, kita langsung aja ke scanning ya di teksnya tentang capung ini ya. Oke, ini tentang apa sih dia? Ini ya, penyebabnya perubahan iklim, jagung. Nah, ini ya, di paragraf ketiga ya. Hasil pencitraan termal membuktikan sayap dengan bercak gelap memang lebih cepat panas. Oke, berarti di sini pencitraan itu sebenarnya dia apa? Pencitraan ya. Pencitraan pengambilan gambar ya. Kalau termal itu suhu. Di sini ada kata cepat panas merujuk ke sini. Nah, sehingga di sini kita bisa analisa masing-masing opsinya. Yang pertama ya, proses mengambil gambar ya, ini kan pencitraan ya, menunjukkan perbedaan warna. Nah, di sini salah ya, karena di sini termal tadi dia berhubungan dengan panas, suhu. Oke. Yang B, metode merekam gambar yang menunjukkan tingkat kekeringan suatu objek. Ini kurang tepat ya. Yang C, teknik membuat gambaran visual yang menampilkan perbedaan suhu suatu objek. Ini benar ya, ada kata suhunya. Yang D, cara memotret suatu objek menggunakan kamera beresolusi tinggi ini juga salah. Jadi jawabannya yang mana? Yang C ya. Oke, langsung saja kita agak percepat ya. Bagaimanakah kerangka atau bagan yang paling tepat untuk menyusun bagian teks penting? Nah, untuk teman-teman bisa mengerjakan soal bagian kerangka, teman-teman harus paham semua, harus membaca semua teksnya sampai habis ya. Berarti kita garis bawahi yang penting. Tadi apa tentang capung ya? Di mana capung itu dia menghadapi ancaman ya. Berarti di sini kita capung tadi ya, kita tulis capung. Dia menghadapi ancaman. Ancamannya itu berupa apa? Perubahan iklim. Oke. Nah, dan kebakaran hutan ya. Kemudian sehingga mengancam kelangsungan hidup mereka. Oke, ya. Banyak spesies capung itu memiliki bercak gelap pada sayap. Oke, berarti dia punya pola apa ya? Fisik ya. Yaitu warnanya itu gelap sebagai hiasan, ya. Untuk menarik pasangan berarti untuk bereproduksi. Oke. Tapi sayangnya di sini dia menyerap panas. Nah, karena tadi gelap, dia menyerap panas. Ketika dia menyerap panas, maka dia lebih cepat lelah ya. Lebih cepat lelah sehingga
dia kehilangan kompetisi untuk merebut pasangan, berarti dia akan menurun populasinya. Oke. Nah, kemudian ini ada berbeda dengan kasus ngengat merica. Oke, dibandingkan dengan kasus ngengat merica yang sayapnya itu dipengaruhi oleh kamuflase, ya, bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk keberhasilan perkawinan. Oke, berarti ini ya, kira-kira bagannya itu seperti ini. Nah, baru kita cocokkan ke opsinya. Oke, yang pertama sejarah capung. Ini kurang sesuai ya, karena tadi dia menjelaskan tentang bahwa dia itu bisa bertahan hidup dari asteroid ya, melawan dari dinosaurus ya. Kemudian ancaman baru ini berhubungan dengan perubahan iklim, ini bisa, tapi kalau sejarah ini kurang tepat ya. Ciri fisik menarik pasangan tadi dengan apa namanya bagian tubuhnya yang gelap, ini sesuai. Solusinya ini belum ada, berarti ini kurang oke ya. Yang B, ancaman perubahan iklim tadi ya, mempengaruhi ciri fisik capung. Oke, benar. Mekanisme fisik dan akibatnya, benar ya. Perbandingan dengan ngengat merica, oke, sesuai. Yang C, capung versus dinosaurus, ya. Kemudian studi University of Colorado, hasil pencitraan thermal, kesimpulan. Nah, hati-hati ya. Ini hampir mirip nih. Jadi yang teks tadi, dia ada capung sama dinosaurusnya. Membandingkan ya. Studi University of Colorado, kemudian hasil pencitraan thermal dan kesimpulan. Di sini, teman-teman, di sini dia bukan membandingkan antara bagaimana keduanya itu bisa apa namanya bertahan ya di apa namanya dibandingkan karena mereka tidak sesuai spesiesnya saja mereka berbeda ya. Sehingga di sini kurang sesuai ya. Kalau pencitraan thermal oke dia. Ya, kesimpulan bisa, dia bisa dihubungkan. Tetapi di sini kata kuncinya itu bukan membandingkan capung sama dinosaurus, tetapi adalah kenapa jumlah capungnya itu menurun karena ada perubahan iklim. Nah, itu ya teman-teman harus memahami konteksnya. Yang terakhir pengenalan capung, no. Yang kedua peran sayap. Ini bukan peran sayap, tetapi kepada fisiknya seperti apa ya. Morfologi bentuk luar fisiknya dari sayap dari capung itu seperti apa ya. Pengaruh evolusi no, akibat pada populasi benar. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Next ya. Berikut ini adalah hal yang dapat diprediksi akan terjadi pada populasi capung jantan yang terdampak perubahan iklim. Oke. Berarti tadi apa? Berarti tadi capungnya itu akan menurun ya, karena mereka lebih sering beristirahat ya, karena sayapnya tadi yang gelap tadi dia akan cepat menyerap panas ya, kan cepat menyerap panas maka dia akan sering kelelahan, sehingga tubuhnya itu tidak siap ya untuk melakukan reproduksi ya, sehingga dia akan gagal menarik pasangan. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Mana nih opsi yang benar dan yang salah ya? Yang pertama, bercak gelap pada capung jantan berfungsi untuk menarik pasangan. Benar ya, karena dia sebagai hiasan. Oke, tadi ini ada di dalam teks ya. Yang kedua, capung jantan dengan bercak gelap dapat bertahan hidup lebih baik daripada capung tanpa bercak gelap. Capung jantan dengan bercak gelap dapat bertahan hidup lebih baik daripada capung tanpa bercak gelap. No, ya. Yang terakhir, perubahan iklim dan kebakaran hutan yang mengancam capung dengan cara yang tidak bisa diimbangi oleh evolusi. Ini benar ya. Jadi kata kuncinya tadi ya, ancamannya itu adalah perubahan iklim dan panas tadi. Oke, berarti jawabannya apa? Benar, salah, benar. Oke, next. Selanjut ya, puisi. Kita langsung saja. Respon emosi setelah membaca puisi penghidupan apa? Lautan maha dalam mukul dentur selama, nguji tenaga pematang kita, mukul dentur selama hingga hancur remuk redam ya. Kurnia bahagia kecil setumpuk, sia-sia dilindung, sia-sia dipupuk. Oke, di sini ada kata kuncinya ya. Hancur remuk redam. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa eh, kata kuncinya di sini adalah hancur remuk redam ya. Berarti setelah kita membaca puisi penghidupan ini, bagaimana perasaan kita? Jadi setelah ada kata mukul dentur tadi dan hidupnya itu hancur remuk redam, apakah kita bangga? Apakah kita pilu atau getir? Apakah kita semangat atau apakah kita gembira? Nah, karena di sini ada kata kuncinya tadi, berarti otomatis jawabannya adalah yang B ya, pilu dan getir. Oke. Oke, di sini kita mengevaluasi ya, kira-kira dari dialog ini
pernyataannya itu sesuai atau tidak sesuai dikaitkan dengan puisi. Ini ada dua dialog ya antara dua siswa, ada Ani dan Budi ya. Ani berkata, menurutmu apa maksud Khairil Anwar ketika menulis Lautan Maha dalam Mukul Dentur Selama? Budi berpikir bahwa aku rasa itu kiasan ya, untuk menggambarkan penderitaan hidup yang terus-menerus menghantam manusia. Kata Ani, betul, apalagi di bait akhir ada kalimat sia-sia dilindung, sia-sia dipupuk. Seolah-olah usaha manusia itu sia-sia di hadapan nasib atau alam. Kata Budi, iya, suasananya getir sekali. Puisi ini mencerminkan kegelisahan dan kesadaran manusia tentang rapuhnya kehidupan. Oke, kita disuruh untuk menentukan kesesuaian ya, dan ketidaksesuaian dialog dan puisi. Berarti kita harus paham puisi dan juga dialognya. Berarti kita menganalisa dua bagian ini. Yang pertama, dialog menunjukkan bahwa lautan maha dalam dipahami sebagai simbol penderitaan hidup. Ini sesuai ya. Di sini ada kata lautan maha dalam mukul dentur selama, ya. Jadi ibarat kata penderitaan hidup itu terus-menerus menghantam manusia, begitu ya. Sehingga seolah-olah kehidupan manusia itu sia-sia. Berarti benar. Ani menafsirkan akhir puisi sebagai lambang keberhasilan manusia dalam mempertahankan hidup. Ini tidak sesuai. Karena berhubungan dengan ini ya, kegelisahan, kegetiran, kepiluan, ya. Bagaimana cara manusia mempertahankan hidup itu luar biasa sulit ya. Yang terakhir, makna kata sia-sia dipahami sebagai kegagalan usaha manusia dalam menghadapi kekuatan alam. Ini sesuai ya. Sini berarti jawabannya apa? Sesuai, ya, tidak sesuai, dan sesuai. Jadi untuk soal yang jenis MCMA, sorry, untuk jenis pilihan ganda kompleks yang kategori ya, ini bisa sesuai tidak sesuai, relevan tidak relevan, benar atau salah. Jadi ini jenisnya banyak sekali. Teman-teman bisa eh, nanti berlatih ya di buku jenius ada berbagai jenis soalnya ya. Oke, lanjut kita ke matematika. Ada berbagai elemen yang kita pelajari. Yang pertama ada bilangan ya, di mana kita dituntut untuk bisa memahami, mengaplikasikan, dan bernalar ya. Berarti logikanya tentang menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan ya, operasi aritmetika, kemudian memperkirakan hasil perhitungan, faktorisasi, rasio, dan juga perbandingan. Oke. Kemudian kita belajar juga tentang aljabar ya, tentang persamaan linear satu variabel, dua variabel, dan sistem persamaan dua variabelnya ya. Oke, lanjut. Sebentar ya. Iya, ada kesalahan sebentar. Dan lanjut ya ke matematikanya tadi mana? Ya ini ya. Oke, next ya. Kita ke aljabar ya. Di mana aljabar ini kita akan memahami tentang ini ya, mengaplikasikan ya tentang sifat operasi dari aljabar, fungsi, barisan deret, dan juga transformasi geometri ya. Oke, kemudian belajar geometri dan pengukuran ya, termasuk di sini ada beberapa elemen, di antaranya sudut, Pitagoras, kongruenan, kemudian jaring-jaring bangun ruang, kemudian ada bangun datar dan juga bangun ruang. Jadi di sini cakupan materinya cukup banyak ya, jadi teman-teman harus banyak berlatih soal ya. Untuk yang matematika ini, jenis atau modelnya soal itu pun juga sangat luas ya. Kadang satu soal itu ada beberapa kompetensi yang perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian ada data dan peluang ya di sini. Misalnya kita harus memahami ya terkait dengan data ya. Ini jenis-jenis data tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Ada banyak data jenisnya ya. Ada dalam bentuk tabel, kadang dalam bentuk teks, kadang dalam bentuk apa diagram ya, grafik, infografis dan seterusnya. Kemudian siswa juga harus belajar memahami tentang rata-rata, median, modus, jangkauan, kemudian bagaimana kita bisa membandingkan ya ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran beberapa kelompok data, termasuk juga diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, tabel, ini jenis datanya. Ya, disajikan dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang terakhir peluang ya terkait tentang frekuensi relatif dan juga peluang dalam kejadian tunggal. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya.
Contoh soalnya yang pilihan ganda itu seperti ini. Misalnya di sini tentang bilangan ya. Dalam suatu lomba matematika terdiri dari 50 soal. Oke. Di sini ada kata kuncinya 50 soal yang pertama ya. Jika dijawab dengan benar, maka nilainya itu 4 ya. Kalau salah itu nilainya -2. Kalau tidak dijawab itu nilainya -1. Oke. Nah, Susi mengerjakan 42 soal. Benarnya itu 37. Berarti langsung kita kalikan 4 nanti ya. Nah, tadi kan dia mengerjakan 42. Ya, benar 37. Berarti yang salah berapa? Berarti kan 42 dikurangi 37 ada 5 ya. 5 kali -2. Oke. Nah, yang nggak dikerjakan berapa? Total soalnya itu 50. Yang dia kerjakan 42. Berarti yang tidak dikerjakan 50 dikurangi 42 8 ya. Kali -1. Ya sudah, kita langsung saja kalikan ya. 37 kali 4. Ini 28. Ini benar ya. 148. Oke. Ini 5 kali -2 -10. 8 kali -1 -8. Oke. Berarti sama aja 148 dikurangi 18. Berarti 130 ya. Oke, jawabannya yang D seperti itu. Nah, bentuk soalnya pun ini yang pilihan ganda ya. Kadang ini soal seperti ini bisa digunakan untuk menjawab soal yang pernyataan benar salah. Itu bisa ada apa namanya? Ada tabelnya ya, ada 3 pernyataan dari satu soal ini. Itu juga bisa ya. Oke, next. Oke, ini tentang perbandingan ya. Seorang pengembala sapi ya, di sini memiliki persediaan rumput ya. Jadi di sini ada jumlah sapi, sedangkan di sini ada jumlah hari. Oke, jumlah sapinya 124 ekor, 16 hari habisnya ya. Peternak itu membeli lagi ya dan habis dalam waktu 4 hari. Oke. Berapakah tambahan sapinya? Oke ya. Berarti untuk bisa menjawab soal ini kita harus tahu dulu ya, kita harus paham apakah ini termasuk perbandingan senilai ataukah berbalik nilai. Cirinya apa? Kalau perbandingan senilai ya, dia akan setara. Misalnya semakin tinggi jumlahnya, maka hasilnya juga akan semakin tinggi. Misalnya bensin ya. Semakin banyak jumlah bensinnya, maka jaraknya juga semakin tinggi. Ini termasuk perbandingan senilai. Nah, kalau sapi ini berarti dia termasuk apa? Semakin banyak jumlah sapinya, maka harinya semakin sedikit. Berarti dia berbalik nilai. Nah, berbalik nilai itu berarti cara mengerjakannya adalah dikali lurus. Dikali lurus. Ya, X-nya itu berapa? 124 dikali lurus sama 16 dibagi 4. Oke, ini 4. 124 kali 4 berapa? Oke, 496. Nah, ditanyakan itu tambahannya berapa? Ya, tadi sudah ada sapi segini. Ya, hasilnya segini. Berarti tambahnya berapa? Tambahannya adalah 496 dikurangi 124. Berapa ini? Ini 2, ini 7. 3 ya. 3, 7, 2. Berarti yang D. Seperti itu ya. Jadi cara mengerjakannya itu untuk yang perbandingan berbalik nilai itu dikali lurus ya. Ini sama ini dibagi ini. Tapi kalau yang senilai dia malah kebalikannya. Jadi hasil ini dikalikan ini dibagi ini ya. Jadi cara mengerjakannya itu berbeda antara senilai dan berbalik nilai. Jadi yang penting teman-teman harus kuasai itu adalah fundamental atau konsepnya seperti itu. Lanjut ya, ini ada persamaan linear satu variabel seperti ini. Satu variabel itu misalnya X saja ya. Kalau dua variabel berarti biasanya X dan Y seperti itu. Nah, di sini kita menyelesaikan nih sifat persamaannya ya. Misalkan di sini ada 3x-1 per 4 sama dengan x-2. Kita harus menganalisa nih dari hasil ini ya. Hasilnya ini kita analisa ke pernyataan 1, 2, dan 3. Yang pertama ya, penyelesaian x dari persamaan tersebut adalah bilangan positif bulat 7. Kita hitung dulu ya. 3x min 1 dibagi 4 sama dengan x min 2. Kita kalikan silang ya. Ini 3x min 1 tetap. Ya. Ini 4, ini x min 2. Ini 3x min 1 ya tetap. Ini kita kalikan jadi 4x. Ini jadi 4 kali min 2 min 8. Oke. 4x min 3x ini x. Ini min 1. Ini plus 8. Jadi 7 ya. Berarti x-nya 7 benar. Oke. Lanjut ya. Pernyataan kedua, nilai X merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini.
Oke, coba ya. Kita masukkan 2, X-nya 7, plus 5 lebih dari 18. Ini 14 ditambah 5. Apakah benar lebih dari 18? Oh, ternyata benar. Oke, lanjut ketiga ya. Jika persamaan ini diubah menjadi ini, maka penyelesaian X menjadi positif. Tadi kan hasilnya ini positif ya. Ini coba ini positif atau negatif nih. 3X min 1 sama dengan 4X ini plus 8. Ya. 4X dikurangi 3 ya. 3X berarti X ini min 1 min 8. Berarti min 9. Berarti nilainya kan negatif. Berarti ini salah. Seperti itu ya. Jawabannya berarti benar, benar, salah. Next. Oke, ini ada grafik ya. Hari meminum obat dengan dosis sebagai berikut. Nah, di sini digunakan data ini sudah ada detailnya ya. Ini sebagai contoh saja, tapi biasanya ketika kita mengerjakan soal langsung ya, nanti tidak ada keterangannya biasanya ya. Ini digunakan keterangan karena untuk memastikan penafsiran dari angkanya itu tepat ya. Karena di sini kita bisa melihat di sini gapnya biasanya sifatnya itu subjektif ya antara siswa satu dengan siswa yang lain. Sehingga di sini ada keterangannya ya. Oke, ada data dosis ya setiap hari dari hari ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, hari meminum obat dengan dosis yang berbeda-beda setiap hari. Oke, di sini pernyataan yang pertama nih, data dosis obat yang aktif pada akhir hari ke-1, 2, 3, 4 memiliki jangkauan atau range 28 miligram. Oke, kita lihat ya. Jangkauan atau range itu rumusnya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Maksimalnya itu berapa? Maksimalnya itu adalah 32. Minimalnya 4. Berarti nilainya 28 miligram. Ini benar. Ya. Yang kedua, median dari data dosis adalah 12. Kita urutkan dulu ya. Dari yang terkecil. 4 miligram ya 4, kemudian 8, 12, 32. Oke, median adalah nilai tengah. Karena ini jumlahnya itu genap, maka kita harus menambahkan ya nilai keduanya dibagi dengan 2 ya. 8 ditambah 12 dibagi 2. 20 dibagi 2 adalah 10 miligram. Berarti ini salah ya. Lanjut. Jika dosis obat yang masih aktif di akhir hari keempat bertambah 8, berarti ini ya, 4 ditambah 8 berarti 12. Sehingga 4, 12, 12, 32. Seperti ini ya jadinya ya. Modus datanya menjadi 12 ya. Benar ya, modus itu kan nilai yang paling banyak. 12, benar. Sehingga jawabannya benar, salah, benar. Nah, ketika kita mengerjakan matematika di sini ada konsep literasi yang perlu kita pahami ya di sini. Bagaimana X berubah menjadi Y ya. Bagaimana dalam satu kalimat itu kita harus paham maksud dari soal itu seperti apa. Nah, itulah guna dari kita mempelajari di literasi membaca tadi ya, yang bisa diterapkan ke dalam matematika seperti itu. Oke, lanjut. Oke, diagram lingkaran ini menunjukkan presentasi alokasi anggaran bulanan keluarga totalnya adalah 10 juta. Ya, di sini ada data presentasi dari diagram lingkaran di mana yang biru ini adalah pendidikan ya. Di sini simbolnya P, yang oranye ini makanan ya. Yang abu-abu di sini transportasi ya. Transportasi, kemudian di sini yang kuning adalah tabungan. Tab ini ya, tabungan. Oke. Nah, di sini ada keterangannya yang transportasi ya, di sini 15%. Oke. Makanan 40%. Nah, kita mencari dua yang persentasenya berapa seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya untuk yang P, pendidikan itu sudah bisa kita ketahui. Dari mana? Ini kan sebenarnya siku-siku ya. Siku-siku itu kan 90. Oke. Perbandingan dengan satu sudut lingkaran itu kan 360. Sehingga menjadi seperempat. Seperempat itu berarti 25%. Oke. Kita sudah tahu ya, sudah tahu persentasenya, tinggal yang tabungan. Tabungannya itu berarti persentasenya berapa? 100% dikurangi 15 ditambah 25 ditambah 40. Berapa ya ini ya? Oke, 80% ya ini ya. Oke.
Berarti 20% yang tabungan. Seperti ini. Kemudian baru kita mengerjakan satu-satu pernyataannya ya. Ini lumayan banyak ya. Ada 4 pernyataan. Yang pertama, rata-rata alokasi anggaran dari 4 pos adalah 2.500.000. Ini benar. Dari mana kita tahu benar? Totalnya itu 10 juta. 10 juta ada dibagi 4 anggaran. Ya, berarti 2.500.000. Ini benar. Oke. Uang yang dialokasikan untuk makanan adalah 4 juta. Makanan. Makanan itu yang ini ya. Berarti kan 40% ya dari 10 juta. Ini berapa? Kita coret 4 juta. Benar ya. Lanjut, selisih alokasi antara pos pendidikan dan tabungan adalah 1 juta. Pendidikan. Pendidikannya tadi 25%. Berarti sama dengan seperempat. Ya. Seperempat dari 10 juta itu adalah 2,5 ya. Sedangkan ini pendidikan ya, tabungannya berapa tabungan? Tabungan 20% berarti seperlima ya. Kali 10 juta, 2 juta. Selisihnya berapa? 500.000. 2.500.000 dikurangi 2 juta sama dengan 500.000. Berarti ini salah. Oke. Yang terakhir, jika anggaran transportasi 15% ya, dipindahkan seluruhnya ke pendidikan. Pendidikannya ini. Maka persentase pendidikan menjadi 40. Berarti dijumlahkan ya. Transportasinya 15 ya, ditambahkan ke 25% di pendidikan. Berarti jawabannya 40. Berarti betul. Jadi pernyataannya yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Seperti itu jawabannya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh produk buku dari kami ya, yaitu buku Jenius Gali Energi dan Nalar Siswa untuk jenjang SMP dan MTS, di mana TKA ini dari tim kami ya, ketika mengerjakan buku ini adalah fokus kami tidak hanya di akademik siswa saja ya, tetapi di soft skill ya. Sehingga di sini eh, tidak hanya mata pelajaran wajib saja yang kita tambahkan di sini ya. Ada kisi-kisi rangkuman dan lain-lain yang sesuai ya pastinya dengan eh, TKA nomor 47 ya untuk jenjang SMP pasti sesuai di sini. Nah, yang kami tambahkan di sini adalah mata pelajaran ujian sekolahnya ya sebagai pendukung, terutama untuk yang bahasa Inggris juga ada, IPA, IPS dan seterusnya. Nah, di sini kami tambahkan adalah keterampilan abad 21 yang mendukung soft skill siswa dan juga studi planner. Nah, di sini teman-teman bisa punya rancangan ya pembelajarannya itu seperti apa dengan studi planner ini. Kemudian ada juga rangkuman materi, ada trial tryout-nya juga, ya. Kemudian juga ada TKA dan US tadi ya. Jadi satu buku itu memuat tidak hanya TKA saja, tetapi juga ujian sekolah seperti itu. Nah, kemudian, em, nah ini adalah kalimat dari kami ya. Satu investasi terbesar yang bisa kita lakukan adalah investasi pada diri kita sendiri, terutama untuk layar ke atas ya. Ini adalah salah satu bagian ya yang filosofi yang penting sekali kita perhatikan. Jadi yang terpenting itu adalah bukan nanti sebenarnya kita jadi apa atau bagaimana pendapatan kita, seberapa banyak pendapatan kita, tetapi adalah lebih kepada investasi pada diri kita sendiri. Jadi upgrade skill itu sangat penting ya, sehingga kita tadi di buku Jenius sudah ada semuanya ya. Jadi satu buku diharapkan teman-teman bisa investasi layar ke atas tidak hanya akademik tapi juga soft skill juga ya. Kemudian dari Ray Dalio ya, salah satu bisnisnya juga investor sukses dunia mengatakan bahwa pain plus reflection adalah progress. Jadi misal teman-teman sekarang merasa bahwa belajar itu sulit, kemudian kita merasa apa ya? Ketika belajar itu effortnya sangat besar ya, teman-teman perlu melihat bahwa rasa sakit yang kita rasakan saat ini ditambah dengan refleksi kita mengevaluasi, kita memperbaiki, itu sama dengan progres ya. Jadi kita mengharapkan bahwa dengan kehadiran buku Jenius, teman-teman bisa lebih semakin mantap belajarnya ya untuk menghadapi TKA nantinya seperti itu. Baik, demikian ya untuk presentasi kita kali ini, untuk pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk belajar, baik itu belajar mandiri, atau belajar kelompok, ataupun nanti belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya ya. Semoga
ilmunya nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman tidak hanya hari ini tapi juga di masa yang akan datang. Mungkin sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.